Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mau mengajak kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau sharing pengalaman yang baru-baru ini terjadi, saudara. Saya terjebaklah di Australia ini, nggak bisa pulang, bisa balik ke Indonesia, tapi border masih ditutup dan saya nggak bisa balik ke sini lagi. Padahal anak-anak ada di sini belajar, sekolah di sini, dan suami juga lagi nemenin mereka sebagai guardian. Jadi akhirnya saya nggak bisa pulang, saya tetap di sini. Nah, terus terang saudara, saya datang ke sini tidak membawa banyak duit. Karena saya pikir saya masih ada akses perbankan, banking yang bisa saya pakai walaupun dalam bentuk rupiah. Nah, ada dua akses bank yang saya punya, yang satunya mobile dan yang satunya pakai token. Kemudian beberapa bulan yang lalu sesuatu terjadi dan saya percaya juga Tuhan izinkan. Dua-duanya tuh keblok saudara. Kenapa? Karena yang mobile itu terdaftar pakai nomor telepon suami saya, yang ternyata sejak dia pindah di sini dia lupa untuk ngisi pulsa. Akibatnya nomornya hangus. Dan saya berusaha untuk telepon kepada providernya dan dia bilang kalau mau dihidupkan saya masih punya waktu, tapi saya harus ke kantor dengan membawa KTP asli dan juga SIM cardnya. Kalau memang mau diwakilkan ya nggak apa-apa, tetap harus SIM card, KTP asli, dan surat kuasa. Nah, problemnya saya ada di Australia, suami saya ada di Australia, nggak mungkin dong pulang. Terus kemudian mengirimkan SIM card dan KTP, waktu itu kami cek, ternyata kalau kirim itu lumayan saudara, biayanya sekitar 1 juta rupiah untuk sekali kirim. Karena masa COVID ya. Akhirnya satu ini sudah keblok, sudah nggak bisa kepake. Saya coba telepon dengan pihak bank, bisa nggak dibantu posisi kami di Australia. Mereka bilang untuk mengubah nomor telepon harus ke kantor cabang. Ya sama juga bohong saudara, nggak bisa artinya. Lalu akses account bank yang satunya lagi keblok gara-gara tokennya itu yang kami bawa. Nah, itu dari Indonesia itu baterainya masih full saudara. Tapi rupanya mungkin karena kena cuaca dingin ya, baterai itu drop. Lah tahu-tahu baterai itu habis. Waduh, langsung saya bingung. Ini gimana, kita nggak bawa duit cukup. Kita mau apa-apa masih ngurus yang bayar listrik, bayar air di Surabaya, semua pakai itu udah nggak bisa lagi. Aduh, gimana ini? Bingung saudara. Terus nanti malah mau bayar uang sekolah gimana? Saya pikir kan bayar uang sekolah ambil tabungan terus kita langsung tuker beli dolar saudara. Jadi duit Australia dolar yang saya punya itu sangat nggak banyak gitu kan, nggak tahu bisa bertahan berapa lama. Bingung saudara, jujur secara manusia saya panik, saya sampai suntuk. Sementara saya terus terang waktu melihat teman saya yang kami tinggal serumah, enak ya dia butuh uang, dia tinggal telepon, Pak bisa kirim duit gitu loh. Nah, saya mau telepon papa yang mana saudara? Wong suami di sini. Saya mau telepon Pak kirim duit. Papa yang mana yang bisa saya telepon? Cuma satu saudara, papa yang di surga. Akhirnya satu kali ada sebuah kejadian. Jadi ya kami bertahan dengan uang yang ada di tangan. Sangat ngirit saudara. Dan akhirnya satu kali kita udah pada deadline untuk bayar uang sekolah, cicilan uang sekolah. Aduh saudara, gawat, sudah habis ini. Kalau kita telat, kita tambah kena denda.
Saya nangis sama Tuhan, saya sembahyang, Papa kirimin duit dong Papa, saya nggak tahu mesti gimana. Saya sampai sumpuk Bapak Ibu, saya sampai pusing nggak tahu harus gimana. Sampai jam sore ya saya sembahyang, saya berseru sama Tuhan, saya curhat, saya ketakutan, saya panik. Setengah 10 malam tiba-tiba pintu diketuk orang. Lalu saya buka. Sebetulnya di sini kalau nggak terlalu kenal, jarang ada orang bertamu jam segitu. Mungkin kalau di Indo itu masih sore ya, tapi kalau di sini enggak lah saudara. Apalagi kalau nggak terlalu akrab. Jadi orang ini saya kaget waktu lihat dia di depan pintu. Terus dia bilang gini, maaf Bu Pendeta, maaf, saya ini sebetulnya nggak enak datang malam-malam, tapi saya ini mau taat sama Tuhan. Kenapa ya Pak? Dia bilang begini, saya ini tadi sudah mau istirahat, tiba-tiba Tuhan bilang pakai jaket kamu, terus kamu bawa amplop isi uang sekian, pergi ke rumahnya hamba Kurut. Tuhan, ini udah malam, besok aja ya Tuhan ya. Terus dia bilang, sungkan Tuhan kalau malam-malam jam segini nggak aturan, tidak bisa besok, harus hari ini. Kenapa saudara Tuhan bikin gitu? Karena besoknya itu deadline pembayaran. Jadi Tuhan bilang sama dia, tidak bisa besok, harus malam ini juga. Jadi dia pakai jaket, pergi ke rumah saya sambil sungkan, nggak enak banget. Maaf ya Pendeta, sekali lagi maaf, berkali-kali dia bilang begitu saudara. Sampai akhirnya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, soalnya sama Tuhan nggak boleh besok, harus sekarang. Katanya begitu, dalam hati, iya Pak, nggak apa-apa. Dalam hati, memang harus sekarang, kalau besok sudah terlambat Pak, harus sekarang, jangan nggak taat Pak, gitu dalam hati saya saudara. Terus saya terima amplop itu dengan gemetar, dan pada waktu saya buka, saya sungguh sangat terkejut karena jumlah yang dia kasih itu benar-benar sesuai dengan jumlah cicilan uang sekolah saudara. Saya tuh sampai menangis. Saya ya menangis karena sukacita, menangis karena merasa terharu, tapi menangis juga karena sudah di ujung kepanikan saudara ya. Dan di sini saya ingat, rupanya kadang-kadang Tuhan itu izinkan akses-akses yang selama ini kita andalkan saudara. Nah, kita nih kalau punya akses, kita tuh merasa aman saudara. Tapi saudara lihat sekarang kondisi, kita sudah tidak bisa mengandalkan kerjaan. Kita bahkan mungkin beberapa dari saudara tidak punya tabungan yang bisa dijagain. Kita nggak punya deposito, kita nggak punya pekerjaan yang aman saat ini. Semuanya serba seperti telur di ujung tanduk. Saudara, dengarkan baik-baik, ini satu nasihat Tuhan, bahwa ketika kadang-kadang Tuhan izinkan akses kita seperti terblok, sebetulnya itu saat dimana Tuhan lagi ngajarin saudara dan saya supaya belajar seperti yang ditulis dalam Yeremia 17 ini, mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan, kalau kita berani mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang di tepi aliran air, nggak akan kekeringan. Saya cuma bilang panik pun percuma, stres pun percuma, apalagi sampai bertengkar sama pasangan. Saudara, percuma sumpek dengan teriak-teriak di dalam keluarga, semua keluarga bisa tidak enak. Saudara, datang ke Tuhan, nangis di kaki Tuhan, telepon Papa kita, telepon Papa yang di surga. Saudara, saya tidak tahu gimana, itu sebuah pengalaman yang manis buat saya, tapi dari situ saya tahu, bener ya, kadang-kadang Tuhan izinkan akses kita diblok, karena itu saatnya kita belajar tidak menaruh rasa aman di tabungan, tidak menaruh rasa aman di pekerjaan kita, karena semuanya bisa berubah sewaktu-waktu, semuanya rapuh. Tapi kalau rasa aman kita taruh dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Karena itu ayo kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin saudara, let's do time. God bless you.